Sungguh, Penggula Johnson melayani Anda semua selama bertonton ini. Terima kasih. Ngapa dia? John Cena pensiun dari WWE setelah berlaga untuk terakhir kalinya di ajang. Gila, John Cena, pensiun kah? Halo guys. Halo. Warteg Apa? Makmur Jaya tetap buka ya guys. Enggak. Enggak. Ini emang konsepnya begini apa gimana sih, Mbak? Makan semuanya. Makan si banjir sedengkul selutut begini, sepaha ini mah. YouTuber Resbob tiba di Jakarta usai ditangkap imbas kasus hina suku Sunda. Oke, dia sudah ditangkap ya. Oke, dia sudah ditangkap nih sekarang. Oke aja sih, iya. Benar sih. Benar. Inem Paijem Sri Sulasri Misnah Siti. 1, 2, 3, funk it. Zap lagi sama gue Ripat, channel Ripat. Apa kabar kalian semua ya di hari Selasa ini? Apakah kalian abis diomelin sama atasan kalian? Apakah hari ini baik-baik saja atau stres atau gimana ya? Semoga kalian besok semangat menjalani hari untuk besok ya, karena kita hari ini malam ini akan melihat what's happening in Indonesia ya. Apakah hari ini baik-baik saja atau tidak atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Tanpa berlama-lama, jangan lupa kalian subscribe dulu sebelum mulai video ya. Terus juga nyalain lonceng notifikasi di bawah biar kalau gue upload video baru lu orang pada notice gitu, pada dikirimin notif sama YouTube gitulah ya pokoknya ya. Nah, kalau udah subscribe, udah nyalain lonceng juga, berarti udah semua. Berarti kita langsung ya guys ke videonya. Viral, seorang suami tak terima ada karyawan hotel masuk kamarnya pakai kunci cadangan tanpa pencet bel saat bajunya tidak. Wow, oke, ini bahaya sih. Ini bahaya banget ini, sumpah. Kalian, mana manajer kalian nih? Ini parah ini. Istri saya nggak pakai baju loh. Oke. Jadi ini kejadian yang tidak mengenakan teman-teman. Oke. Ya, salah satu karyawan dari hotel Maizi itu masuk ke dalam kamar saya gitu loh. Masuk tanpa permisi dan dia melihat istri saya. Kan bangsat ini. Oke. Gimana kalian ini di CCTV ada di sini ya? Mungkin nanti bisa dicek juga dari CCTV ini. Ada CCTV yang bisa dicek kalau karyawannya sudah buka pintu kamar saya dan melihat istri saya tidak memakai baju. Enggak, tujuannya karyawannya masuk pakai kunci cadangan itu apa gitu. Kan kalau misalkan udah check out gitu ya, misalkan udah check out ataupun orangnya udah nggak ada gitu, tamunya udah nggak ada, kan pasti kalau check out kan kayak check out tuh kan pasti ke resepsionis gitu kan, pasti laporan gitu, baru tahu ini kamar udah kosong gitu kan. Kalau kayak gini belum kan, berarti pasti belum check out kan. Ini saya nggak terima. SOP kerjanya gimana gitu loh. Masuk ke kamar saya, kita lagi dalam kamar. Istri saya nggak pakai baju, lagi berdiri. Oh. Kan ada bel. Aduh, saya gemetaran, istri saya lagi gemetaran sekarang. Nah, lu kayak gini gimana dah? Semoga ini buat pelajaran buat hotel aja sih ya. Mungkin biar kejadian ini tidak terulang kembali ya. Diperketat lagi SOP-nya mungkin ya, diperketat atau diperjelas gitu ya, biar nggak ada kejadian seperti ini terulang lagi. Ini fatal sih masuk kayak, karena kan merugikan customer gitu kan. Oke, kita shout out buat abangnya ini, siapa yang nggak ada ya. Seorang pria mengunggah video protes terhadap SOP sebuah hotel karena ada karyawan tiba-tiba masuk dengan kunci cadangan tanpa mengetuk pintu atau mencet bel. Padahal saat itu istri saya tidak pakai baju. Tuh ya, aduh susah ini mah emang udah salah karyawannya ini sih kayak salah karyawannya ya. Entah miskom entah kayak gimana ya, emang harus salahin karyawannya gitu kan ya. Oke, lanjut. 3 panggilan sayang buat calon pacar nanti. Oke, nanti ya. 3 panggilan sayang yang udah gue siapin kalau misalnya nanti gue punya pacar. Yang pertama, Bubuy. Ya udah kamu hati-hati ya, Buy. Iya, kenapa ya? Yaudah tapi Bubuy maafin aku ya.
Enggak, sewajarnya bisa nggak bang? Manggil nama atau nggak sayang? Udah. Yang kedua, cantik. Apa sih yang enggak buat kamu cantik? Ih. Yuk, jangan yuk. Udah siap belum kamu cantik? Iya. Yang ketiga, tayang. Tutu tayang. Ih. Yaudah ti maaf ti tayang. Najis bang, pantas jomblo tuh, pantas jomblo. Gaweannya ngayal, be kata gue mah, aduh bangun kata gue ya, bangun. Terus habis itu udah cari pacar yang beneran, udah beneran kata gue mah, kagak usah direncanain begini. Ngapain sih, Fani Rahmansyah, aduh, bang sehat-sehat lah ya buat lu bang ya. Alasan CWK hobi ke salon, CWK ya. CWK, oke CWK. Sama chat berapa, Mbak? 9 juta, Kak. Sama cat 9 juta. Oke, mahal. Anjing mahal banget. Itu udah. Hah? Gimana sih? Hah? Jadi kakaknya mau warna apa? Kalau merah bagus. Walah. Langsung diiyain gitu sama abang, gimana dah? Hah? Oke, kita ulang ya, coba ya kita ulang. Sama chat berapa, Mbak? 9 juta, Kak. Oke. Anjing mahal 9 banget. juta. Itu udah. Jadi kakaknya mau warna apa? Kalau merah bagus. Kak, cepet langsung. Kalau kayak gitu kayak cepet, gue juga cepet gue. Aduh, gue juga cepet. Maksudnya, ya tiba-tiba di buset deh. Aduh. Orewanik. Gue bingung kan jadinya nih ngomong ke kliennya gimana? Hah? Ya ilah, lu yang ngomong dah bang, jangan takut gua. Aduh, guys, ini cuma parodi ya guys ya. Baik lagi, ini mereka sebenarnya di sini sudah suami istri ya. Mungkin gua nggak tahu. Coba kalau di Indonesia biasanya yang bikin konten-konten kayak gini biasanya udah suami istri. Jadi kalau belum suami istri nggak akan bikin konten kayak gini gitu ya. Sadar diri juga, sadar akan tinggal di mana gitu ya. Jadi ya bang, klarifikasi lah bang lah ya. Gua nggak mau nih klarifikasi ini. Sungguh Pegulat John Cena melayani Anda semua selama bertonton ini. Terima kasih. Ngapa dia? John Cena pensiun dari WWE setelah berlaga untuk terakhir kalinya di ajang Gila, John Cena pensiun kah? WWE Saturday Night's Main Event di Capital One Arena, Washington DC pada Sabtu 13 Desember. Ia kalah lewat gempuran submission tanpa henti dari Gunter. Iya. Kekalahan ini jadi momen bersejarah Oke. karena John Cena akhirnya menyerah untuk pertama kalinya lewat submission Oke. dalam hampir 2 dekade. Oke. Bagi peraih gelar juara dunia WWE Yes. itu, akhir ini terasa tak terduga namun syarat akan makna. Enggak, kalian pasti masa kecilnya ya kan, masa kecil kalian nonton Smackdown pasti jagoinnya dia. Nggak mungkin nggak, kalau nggak dia Rey Mysterio. Udah ya, 2 itu doang. Nah, dia pensiun nih sekarang. Gua nggak tahu kabar Rey Mysterio pensiun apa nggak. Wah, legend banget nih, legend parah cok ini John Cena nih ya kan, yang tiap mau masuk ring hormat dulu ya. Terus lari set terus lari ya. Gue tahu nih ya. Aduh, sehat-sehat buat John Cena ya. Dia siapa? Dia kenal gue kagak. John Cena pensiun dari World Wrestling Entertainment setelah berlaga untuk terakhir kalinya di ajang WWE Saturday Night's Main Event di Capital One Arena, Washington DC pada Sabtu 13/12. Oke. Perjalanan panjang John Cena resmi berakhir di sini setelah berkarir selama 23 tahun. Lama juga sebagai petarung pegulat 23 tahun itu lama cok. Sungguh suatu kehormatan melayani Anda semua selama bertahun-tahun ini. Terima kasih, kata John Cena di hadapan ribuan penggemarnya sesaat sebelum meninggalkan arena untuk terakhir kalinya. Aduh, kita udah nggak ada lagi guys ya. WWE atau Smackdown pegulat yang sejago John Cena, multi talent John Cena udah dikit. Gua atau Rey Mysterio masih apa enggak? Cuma kalau masih, coba kalian yang tahu bisa komen di bawah masih apa enggak Rey Mysterio. Terus siapa lagi dulu guys? Jagoan-jagoan kalian. Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Alah. Kagak, gua udah di mana-mana
Tiap gue keluar ngeliat orang pacaran, gue kemana ngeliat orang pacaran, gue kesana gue ngeliat orang pacaran. Di TikTok sekarang gue juga ngeliat orang pacaran. Ngapa ada pacaran semua sih? Kenapa sih? Ah elah, One Sky ya kan, One Sky 0 deh. Lu ngapain sih? Ah udah be, makan sendiri berdua, udah kagak usah dikontenin. POV ketemu saingan. Soal keadaan, kenapa itu iPhone 17 Pro Max S24 Ultra, S25 Ultra, S26 Ultra, S27 Ultra, S29 Ultra. Gila, yang megang bocil. Yang iPhone 17 Pro Max kata gue mama, ya kan? Mbak. Yang 24 Ultra bocil. Damn. Kita harus hormat kepada dia, yaitu SPEJRG.Geng. Kita harus hormat guys semua ya. Kita harus melambaikan lambang John Cena kepada dia karena dia adalah good. Nah, bocil ini aduh. Lu dibeliin, dia beli sendiri. Ya udah sih, Bang. Ya udah, Bang. Lu bisa nggak, Bang? Lu bisa nggak, Kak? Lu bisa nggak, Bang? Coba, ayo. Ya udah, ini privilege dari adeknya gitu loh, dibeliin. Ya udahlah, lu ngapa iri? Jangan iri, nggak usah iri ya emang gitu. Mungkin adeknya sini terlalu berkoar-koar. Ya udahlah, ini kesenangan dia, ini childhood dia mungkin ya. Childhood kita nggak kayak gini, childhood dia kayak gini. Ya udah, biarin aja gitu loh. Ya udah, emang kitanya aja terakhir miskin ya. Ya udahlah, kita harus bekerja terlebih dahulu. Oke? Semangat. Elah. Halo guys. Halo. Warteg Makmur Jaya tetap buka ya guys. Enggak. Ini emang konsepnya begini apa gimana sih, Mbak? Makan semuanya. Makan si banjir sedengkul selutut begini, sepaha ini mah. Minumnya masih ready ya. Buset, tapi bersih sih. Banjir nggak masalah. Yang penting perut kenyang. Banjir nggak masalah tapi perut kenyang, tuh dengerin ya. Enggak, tapi ini tetap bersih loh. Gue akuin bersih ini. Warteg kecap. Bungkus makan sini. Oke. Makan sini. Halo guys. Tuh lihat orang makan kayak gitu, enjoy kata gue ya. Ngecil ya kan. Bisa ya orangnya. Bisa loh orang. Gila, keren. Shout out kita buat orang Indonesia nih ya, terutama buat Warteg Makmur Jaya ya. Dia bisa buka selama banjir, itu udah keren menurut gue ya. Jadi makanannya nggak kelelep semua ya, meja nggak kelelep, dia tetap stay cool dan stay cu ya buat buka ya. Yang lain kompetitor pada tutup, ini buka ya di saat banjir. one after the best, apalah gue ngomong ya, pokoknya itulah ya. Sholat bang, jangan ML mulu. Lu nggak ditanya nama malaikat. Rank lu berapa? Rank lu di mana? Salam ketua, jangan lupa sholat bang. Sholat ibadah. Iya, sholat ibadah. Lah iya. Sholat tetap pahala bang. Lah. Iya, apa sih? Konsepnya gimana tuh? Ngapa sih lu? Coba dah, lu ngomong sama gua, kata gua lu ngapa? Sholat bang, jangan ML mulu. Lu nggak ditanya nama malaikat. Rank lu berapa? Rank Iya. lu di mana? Iya. Salam ketua, jangan lupa sholat bang. Sholat ibadah. Iya, emang iya sholat ibadah. Sholat tetap pahala bang. Iya, apa sih? Konsepnya gimana tuh? Lu kenapa sih? Coba enggak, kalau ada problem, ada masalah, cerita ya. Jangan lu pendam sendiri gitu loh ya. Mbak ada kasih 7 ya. Lu besok lain kali kalau misalkan ada masalah itu cerita, nggak usah bikin konten ngadi-ngadi begini. Ngapain? Tapi benar sih ya. Malaikat nggak nanya rank lombaan. Anjas, kelas king. Lomba azan, lomba mewarnai, busana muslim, hafalan surat pendek. Oke. Ini ngapain kalau audenya? Lagi untuk Bapak Ibu, acara kita disponsorin oleh Suzuki. Oke. Dan menyediakan Ayo. Tekbar Hydrokoko. Bagi Bapak Ibu yang Wah. belinya, boleh Ayah. Bukan begini. Gini. Not begini. Ini mah kebalik. Aduh, dagu ini mah di dagu. Aduh. Ya lanjut coba. dan juga mengambil susu ke stand. Kemayune. Apa lagi?
Oke. Nah, bingung, udah mulai bingung nih. Udah mulai bingung nih, yang begini-begini udah mulai bingung nih. Pakai busana muslim, tapi begini. Tetap keren pokoknya ya. Metal lah pokoknya, abang. Walah, oke. Udah mulai males, udah mulai lesu. Bener kan, udah mulai lesu. Walah, langsung tuh. Emang konsepnya gitu, langsung turun gitu. Abangnya di akhir-akhir udah lemah, letih, lesu, lopiu ya. Jadi ya begitulah ya. Kita catat buat abang yang kita nggak tahu namanya siapa. Kalau kalian tahu bisa kalian tulis di kolom komen, oke? YouTuber Resbob tiba di Jakarta usai ditangkap imbas kasus hina suku Sunda. Oke, dia sudah ditangkap ya. Oke, dia sudah ditangkap nih sekarang. Oke. Gimana? Gimana Mas Resbob? Gue tahu lu aktif gitu ya di sosial media gitu. Gue tahu ade lu berbakat gitu ya di sosial media ya. Dia pinter nyari algoritma gitu. Gue akuin ade lu ya. Gue tahu juga lu tuh mau bikin gebrakan baru gitu ya. Gue tahu si Resbob ini cuman salah gitu ya. Kontroversinya tuh juga nyenggol-nyenggol kontroversinya tuh juga keterlaluan gitu ya menurut gue. Jadi seperti ini. Coba tuh, kalau udah begitu coba. Kalau udah dari kayak gitu gimana deh, Coba. Suruh buka masker lo, Nah, kalau udah begini, gue sih minta cuman satu ya, dihukum seadil-adilnya ya. Karena pertama ini udah menyinggung ras dan juga suku, ya sara lah ya, ini udah sara di sini ya. Terus juga pihak Resbobnya juga udah klarifikasi. Terus juga ya pertama dia nyenggol apa ya? Nyenggol yang hal yang sensitif gitu. Ini sebenarnya nggak bisa disenggol, tapi disenggol sama dia. Dan itu dilakukan saat dia sedang berada di bawah keadaan sadar gitu ya, yang dipengaruhi oleh alkohol. Nah, itu juga udah salah di situ ya. Terus juga dia udah klarifikasi, dia udah menyatakan bahwa dia bersalah. Cuma ya gue nggak tahu ya, mungkin publik tetap nggak terima karena yang disenggol hal yang sensitif gitu. Jadi ya kayak gini lah, udahlah ya. Buat semuanya, buat ya pokoknya yang bersangkutan ya, semoga diadili secara seadil-adilnya lah. Ya udah, gue doa gue itu buat lo ya bang ya. Gue buat doa buat adenya sukses lah ya bang Big Mo ya. Bang Big Mo ya, sehat-sehat dan sukses terus ya bang Big Mo. Oke. Day one pakai outfit anti catcalling. Oke. Oke aja sih, iya. Benar sih. Benar. Nah, tapi kayak gini masuknya ibu-ibu ya. Tapi yang benar, outfit paling anti catcalling tuh outfit yang dasteran dress, terus yang bener-bener tutupan, semua tutup ya, kayak ibu-ibu begini ya. Benar sih. Ya, nggak ada, ini mah nggak ada banget yang catcalling. Sumpah, ini mah nggak ada yang catcalling ya. Inem, Paijem, Sri, Sulasri, Misnah, Siti. Ya inilah gambaran orang-orang anti catcalling tuh, yang outfitnya kayak gini. Jadi kalau kalian benar-benar menghindari catcalling ya pakailah yang seperti ini gitu ya. Yaudah segitu dulu ya buat video kita kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga share video ini teman-teman lo semua, biar teman-teman lo tahu gue hidup. Jangan lupa follow Instagram, TikTok gue di deskripsi. Gue Ripat, cabut dulu, dadah. It's okay to hurt your voice screaming in my face. I know you got a bark when you don't got bite. Tell me what's that like?